Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Senin 26 Januari 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kuende nomor 20 ayat 2 dan ayat 5. Firman kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam Hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud yang telah melalui pasang surut kehidupan dari gembala, pahlawan, buronan hingga raja sedang menitipkan rahasia hidupnya yang paling berharga. Ayat ini seperti peta harta karun bagi Salomo. Mari kita buka peti hikmat dan apa isi dari firman kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tugas utama hubungan yang setia. Yaitu dikatakan tertulis di situ, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Daud tidak memulai dengan strategi militer atau kebijakan ekonomi. Ia langsung menuju akarnya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kata kewajibanmu dalam bahasa Ibrani disebut dengan mismeret, lebih dari sekedar tugas. Itu adalah tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan setia pada sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan telah mempercayakan tahta dan bangsa Israel kepada Salomo. Kewajiban terbesarnya adalah menjaga kesetiaan kepada sang pemberi kepercayaan itu sendiri. Hidup yang diberkati dimulai dari hati yang setia kepada Tuhan, bukan sekedar dari tindakan yang benar. Seberapa setiakah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan di tengah kesibukan kita pada saat ini, ataupun tanggung jawab kita sehari-hari? Yang kedua adalah jalan yang ditunjukkannya. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, seperti yang tertulis dalam nats kita. Setelah hati yang setia, barulah datang pola hidup. Jalan yang ditunjukkannya adalah metafora untuk seluruh cara hidup, prinsip dan nilai-nilai Tuhan. Ini bukan tentang mengikuti aturan buta, tetapi tentang meneladani karakter dan cara kerja Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Apakah cara kita bekerja, cara kita mengasihi, cara kita memimpin sudah sesuai dengan jalan Tuhan? Ini adalah undangan untuk menjalani hidup dengan cara pandang ilahi, bukan cara pandang duniawi. Apakah kita lebih sering mencari jalan pintas kita sendiri, atau dengan rendah hati bertanya, Tuhan, jalan yang mana untuk situasi ini? Yang ketiga adalah standar yang objektif, yaitu firman yang tertulis. Di sana tertulis, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, seperti yang tertulis dalam Hukum Musa. Kesetiaan dan cara hidup itu perlu sebuah panduan yang tetap dan objektif, agar tidak melayang mengikuti perasaan atau opini sesat. Bagi Salomo itu adalah Hukum Musa atau sekarang kita dikenal dengan Taurat. Bagi kita sekarang adalah seluruh Alkitab yang di dalamnya tercapai penggenapan melalui Kristus. Daud menekankan seperti yang tertulis. Ini mengingatkan kita bahwa iman kita bukan berdasarkan pengalaman subjektif saja, tetapi berakar pada kebenaran objektif, yaitu firman Tuhan yang tertulis. Seberapa akrab dan taatkah kita kepada standar yang tertulis itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Silahkan kita menjawab pertanyaan ini. Yang keempat, janji hasil atau keberuntungan sejati. Di sana tertulis,
supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan di dalam segala yang kau tuju. Akhirnya ada sebuah janji sebab akibat. Kata beruntung atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan sakal berarti bijaksana, berhasil, makmur makmur secara menyeluruh. Ini bukan janji kekayaan instan tanpa kesulitan, tetapi janji bahwa hidup yang dibangun di atas fondasi ini akan menghasilkan kebijaksanaan, keberhasilan yang sejati, dan kemampuan untuk menangani segala urusan dengan baik. Keberuntungan ini menyertai segala yang kau lakukan. Dalam segala hal ini adalah proses, dan segala yang kau tuju yaitu tujuan. Tuhan menjamin bahwa kesetiaan kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Itu akan membuahkan kehidupan yang bermakna dan berdampak. Kita bisa bayangkan misalkan seorang arsitek yang ingin membangun sebuah menara yang tinggi dan kokoh. Pastinya pertama ia harus setia pada prinsip fisika dan ilmu bangunan. Ini sama seperti hubungan kita dengan Tuhan. Lalu ia harus mengikuti metode dan standar konstruksi yang benar, yaitu dalam hal ini adalah jalan Tuhan. Selanjutnya ia perlu berpegang pada blueprint dan perhitungan yang akurat, yaitu dalam kehidupan kita firman Tuhan yang tertulis. Jika ketiganya dipenuhi, hasilnya adalah sebuah menara yang berdiri teguh, fungsional dan mengagumkan, yaitu bisa dalam kehidupan kita adalah keberuntungan dan keberhasilan. Salomo sedang diberi blueprint untuk membangun tidak hanya bait suci, tetapi juga hidup dan pemerintahannya. Dan itulah yang kita harapkan saat ini. Jika kita memenuhi segala perintah Tuhan, kita akan menjadi manusia yang kokoh dan tentu akan menjadi warga kerajaan sorga. Kiranya firman ini menjadi firman Tuhan yang hidup untuk kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang terima kasih untuk nasihat Daud yang begitu bernilai bagi kami hari ini. Ia mengingatkan kami bahwa di balik ke semua aktivitas dan tanggung jawab kami hari ini, yang kami mulai pagi hari ini Tuhan, yang terutama adalah hubungan setia dengan Tuhan. Pada hari ini tolonglah kami untuk memprioritaskan segala kesetiaan kepadamu di atas segalanya, mempelajari dan berjalan di jalan-jalan-Mu yang dinyatakan dalam firman-Mu, berpegang teguh pada kebenaran-Mu yang tertulis sebagai kompas hidup kami. Kami percaya kepada janji-Mu, bentuklah hidup kami sehingga di dalam segala yang kami lakukan dan kami tuju kami mengalami keberuntungan sejati yang hanya berasal daripada-Mu, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.